Di salah satu sudut pasar Madinah yang ramai, tempat orang-orang berlalu lalang untuk berdagang dan berinteraksi, duduklah seorang lelaki tua. Usianya yang senja telah merenggut kemampuannya untuk melihat indahnya dunia, membuatnya buta dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Ia adalah seorang Yahudi yang menjadikan sudut pasar itu sebagai tempatnya mengadu nasib, menanti uluran tangan dari siapapun yang lewat untuk sekadar mengisi perutnya yang lapar. Setiap hari, dari pagi hingga petang, ia duduk di tempat yang sama. Pakaiannya lusuh dan tubuhnya lemah. Namun suaranya selalu lantang. Namun, yang keluar dari mulutnya bukanlah rintihan meminta tolong atau doa-doa kebaikan, melainkan untaian kata-kata penuh kebencian. Ia menjadikan kebutaannya sebagai senjata untuk menarik simpati, namun hatinya dipenuhi kedengkian yang mendalam terhadap seorang tokoh yang namanya mulai diagungkan di seluruh Madinah. Sosok yang menjadi sasaran kebenciannya tidak lain adalah Nabi Muhammad. Meskipun ia belum pernah bertemu, belum pernah melihat wajahnya, dan belum pernah mendengar langsung ajarannya, kebencian telah membutakan hatinya lebih pekat daripada kebutaan pada matanya. Kabar-kabar buruk dan fitnah yang ia dengar dari kaumnya telah meracuni pikirannya, membuatnya percaya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pembohong, penyihir, dan pemecah belah. Maka, setiap hari, selain menadahkan tangan, aktivitas utamanya adalah menyebarkan racun kebencian itu. Ia menjadikan sudut pasarnya sebagai panggung untuk memfitnah Rasulullah. Ia tidak tahu bahwa takdir akan mempertemukannya dengan orang yang ia benci itu dalam sebuah skenario kehidupan yang paling tidak terduga, sebuah pertemuan yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidup dan keyakinannya. Menjadi sebuah pemandangan yang lazim bagi para penghuni pasar Madinah. Setiap kali ada orang yang mendekat atau melewatinya, si pengemis buta itu akan langsung bersuara dengan lantang. "Wahai saudaraku, janganlah kalian dekati orang yang bernama Muhammad itu. Jauhilah dia," teriaknya dengan penuh semangat. Ia terus mengulang-ulang pesannya, berusaha meyakinkan setiap pendengar yang ada di dekatnya. Dia itu seorang pembohong besar. Dia adalah penyihir yang akan memecah belah keluarga kalian. Kata-katanya hanya tipu daya. Begitulah kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya, terus-menerus tanpa henti. Ia tidak peduli siapa yang mendengarkan, apakah mereka pengikut Nabi Muhammad atau bukan. Baginya, menyebarkan kebencian ini adalah sebuah kewajiban untuk melindungi kaumnya dari apa yang ia anggap sebagai sebuah kesesatan. Banyak orang yang mendengarnya hanya berlalu begitu saja. Sebagian mungkin merasa iba, dan sebagian lain mungkin merasa jengkel. Namun, tidak ada yang benar-benar berani menegurnya secara langsung. Ia terus melancarkan serangannya dengan kata-kata, membangun benteng permusuhan yang kokoh di dalam hatinya, tanpa menyadari bahwa objek dari kebenciannya justru adalah orang yang paling peduli pada nasib seluruh umat manusia, tanpa memandang suku maupun agama. Kebenciannya menjadi selimut yang menghangatkan dirinya di tengah ketidakberdayanya. Ia merasa memiliki tujuan, yaitu menyelamatkan orang lain dari pengaruh Nabi Muhammad. Ironisnya, ia sendiri buta akan kebenaran, terpenjara dalam kegelapan prasangka, dan tidak menyadari bahwa cahaya teragung justru berada begitu dekat dengannya, siap untuk menyentuh hidupnya dengan cara yang paling lembut. Di tengah rutinitas penuh kebencian itu, ada satu hal aneh yang selalu terjadi setiap pagi. Seorang lelaki akan mendatanginya dengan langkah yang tenang dan lembut. Lelaki ini tidak pernah banyak bicara. Ia akan duduk di samping si pengemis buta, membawa sebungkus makanan hangat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun tentang siapa dirinya, ia akan mulai menyuapi pengemis itu dengan penuh kesabaran. Lelaki misterius ini memiliki cara yang sangat istimewa dalam merawat si pengemis. Sebelum memasukkan makanan ke mulut si pengemis, ia akan melembutkan makanan itu terlebih dahulu. Jika itu adalah roti, ia akan merobeknya menjadi potongan-potongan kecil. Jika itu adalah daging, ia bahkan akan mengunyahnya sedikit agar menjadi sangat lembut dan mudah ditelan oleh lelaki tua yang tak lagi punya gigi kuat itu. Semua dilakukannya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Selama disuapi, si pengemis buta tidak pernah berhenti dari kebiasaannya. Sambil menerima suapan demi suapan, mulutnya terus saja mengeluarkan cacian dan makian untuk Nabi Muhammad. "Jangan percaya padanya, dia itu gila," katanya. Sementara tangan lembut yang menyuapinya adalah tangan mulia milik Nabi Muhammad sendiri. Rasulullah hanya diam mendengarkan, tidak pernah membantah,
tidak pernah marah, dan tidak pernah sekalipun mengungkapkan siapa dirinya. Rutinitas ini berjalan setiap hari tanpa terlewat. Nabi Muhammad, pemimpin agung umat Islam, menyempatkan waktunya setiap pagi untuk melayani seorang pengemis Yahudi buta yang setiap hari menghinanya. Beliau menunjukkan bahwa kasih sayang sejati tidak memilih-milih. Beliau membalas kebencian dengan kebaikan, membalas cacian dengan suapan, dan membalas fitnah dengan pelayanan tulus yang datang langsung dari hatinya yang paling dalam. Hari demi hari, bulan demi bulan, pemandangan itu terus berlanjut. Sang pengemis sudah terbiasa dengan kehadiran lelaki baik hati yang selalu datang membawakan makanan untuknya. Meskipun ia tidak tahu nama dan wajahnya, ia mengenali kelembutan tangannya, ia hafal dengan cara lelaki itu menyiapkan makanan untuknya. Kehadiran sosok itu menjadi satu-satunya kepastian yang menenangkan di dalam hidupnya yang keras. Namun, suatu pagi, sesuatu yang berbeda terjadi. Lelaki itu tidak datang. Sang pengemis menunggu dan terus menunggu. Perutnya mulai keroncongan. Namun yang lebih terasa hampa adalah hatinya. Ia merasa kehilangan. Sosok yang selama ini menjadi sandarannya tiba-tiba lenyap tanpa kabar. Hari itu, ia harus menahan lapar. Hanya ditemani oleh kebingungan dan pertanyaan besar di benaknya. Kemana perginya lelaki baik hati itu? Hari berikutnya pun sama. Lelaki itu tetap tidak muncul. Begitu pula di hari-hari selanjutnya. Sudut pasar itu terasa lebih sepi dari biasanya. Cacian dan makian yang biasa ia lontarkan untuk Nabi Muhammad kini terasa hambar. Ia merindukan kehadiran sosok penolongnya. Ia tidak tahu bahwa pada hari pertama lelaki itu tidak datang, seluruh kota Madinah sedang diselimuti duka yang mendalam. Pada hari itu, Nabi Muhammad, sang utusan terakhir, kekasih Allah, telah berpulang ke rahmatullah. Beliau wafat, meninggalkan warisan iman dan akhlak yang tak ternilai bagi umatnya. Seluruh Madinah menangis, langit seolah meredup, dan para sahabat merasakan kehilangan yang teramat sangat. Di tengah duka besar itu, tak ada yang menyadari bahwa di sudut pasar, seorang pengemis Yahudi buta juga merasakan kehilangan, tanpa tahu bahwa orang yang ia tangisi kepergiannya adalah orang yang sama dengan yang selalu ia caci maki. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, tongkat kepemimpinan umat Islam dipegang oleh sahabat terdekatnya, Abu Bakar. Sebagai khalifah, Abu Bakar merasa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan melanjutkan semua ajaran serta kebiasaan baik, sunnah, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Ia ingin memastikan tidak ada satupun amalan mulia Nabi yang terputus dengan kepergian beliau. Dalam usahanya itu, Abu Bakar mendatangi putrinya, Aisyah, yang merupakan istri tercinta Rasulullah. Ia bertanya, "Wahai putriku, adakah sunnah atau kebiasaan kekasihku Rasulullah yang belum aku kerjakan?" Abu Bakar ingin memastikan ia telah meneladani sang Nabi secara sempurna. Aisyah berpikir sejenak, mengingat kembali setiap detail kehidupan suaminya yang mulia. Lalu Aisyah menjawab, "Wahai ayah, engkau adalah seorang peneladan sunnah yang hampir tidak pernah meninggalkan satupun amalan Rasulullah. Namun, ada satu amalan yang aku rasa belum pernah engkau lakukan." Aisyah kemudian menceritakan tentang sebuah kebiasaan rahasia Nabi Muhammad yang tidak banyak diketahui orang. Setiap pagi, kata Aisyah, Rasulullah selalu pergi ke sudut pasar untuk menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Mendengar hal itu, hati Abu Bakar tergerak. Inilah amalan yang ia cari. Tanpa berpikir panjang, ia bertekad untuk melanjutkan kebiasaan mulia sahabatnya itu. Ia tidak ingin pengemis itu kelaparan dan kehilangan sosok yang selama ini membantunya. Dengan semangat untuk meraih ridho Allah dan meneladani Rasulullah, Abu Bakar segera menyiapkan makanan dan bergegas menuju pasar Madinah. Dengan membawa bungkusan makanan, Abu Bakar berjalan menuju sudut pasar yang telah diceritakan oleh Aisyah. Benar saja, di sana ia menemukan seorang lelaki tua buta sedang duduk menunggu dengan wajah yang murung. Abu Bakar mendekat dengan hati-hati, lalu duduk di sampingnya dan mulai membuka bekal yang ia bawa. Ia mencoba meniru apa yang ia bayangkan dilakukan oleh Rasulullah. "Makanlah, wahai bapak," kata Abu Bakar sambil menyodorkan sepotong roti ke arah mulut si pengemis. Namun, baru saja tangan Abu Bakar mendekat, si pengemis langsung menepisnya dengan kasar. Wajahnya yang semula murung kini berubah menjadi marah. "Siapa kamu?"
bentaknya dengan suara keras. Ia merasakan ada yang berbeda. Ini bukan tangan yang biasa ia kenal. Abu Bakar terkejut dengan reaksi tersebut, namun ia tetap mencoba bersabar. Aku adalah orang yang biasa memberimu makan, jawab Abu Bakar, mencoba menenangkan. Namun, si pengemis semakin marah. Bohong! Kau bukan orangnya. Orang yang biasa datang kepadaku tidak sekasar ini. Tangannya begitu lembut, dan sebelum ia menyuapiku, ia selalu melembutkan makanannya terlebih dahulu. Serunya dengan nada menuduh. Abu Bakar terdiam 1000 bahasa. Ia menyadari betapa agungnya perlakuan Rasulullah. Bahkan dalam hal menyuapi seorang pengemis yang membencinya, kelembutan Nabi Muhammad tidak ada tandingannya. Abu Bakar, sahabat yang paling mencintai beliau, bahkan tidak mampu meniru kelembutan itu secara sempurna. Hatinya luluh dan matanya mulai basah oleh air mata haru sekaligus sedih. Melihat Abu Bakar hanya terdiam dan tidak menjawab, si pengemis buta melanjutkan perkataannya dengan nada yang lebih lirih, penuh kerinduan. Sudah beberapa hari ini ia tidak datang. Kemana perginya sahabatku itu? Aku merindukannya, ucapnya. Pertanyaan itu menusuk langsung ke dalam kalbu Abu Bakar. Ia tidak sanggup lagi menahan tangisnya. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Sambil terisak, Abu Bakar akhirnya berkata dengan suara bergetar, "Wahai Bapak, aku memang bukan orang yang kau tunggu. Aku hanyalah sahabatnya." Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan kalimat yang akan mengubah dunia si pengemis itu selamanya. "Ketahuilah, lelaki mulia yang setiap hari datang menyuapimu dengan penuh kelembutan itu, kini telah tiada. Ia telah wafat." Si pengemis terdiam, terkejut mendengar kabar itu. Namun, keterkejutannya memuncak ketika Abu Bakar mengungkapkan kebenaran yang paling pahit sekaligus paling indah. "Dan lelaki baik hati yang kau sebut sahabatmu itu," lanjut Abu Bakar, "adalah orang yang selama ini selalu kau caci maki. Dia adalah Muhammad, Rasulullah." Seketika itu juga, dunia seakan berhenti berputar bagi si pengemis. Tangisnya pecah seketika. Bukan lagi tangis kemarahan, melainkan tangis penyesalan yang begitu mendalam. Tubuhnya bergetar hebat. Orang yang ia fitnah sebagai pembohong dan penyihir ternyata adalah malaikat penolongnya. Kebencian yang ia pupuk selama ini ternyata dibalas dengan kasih sayang yang paling murni. Di hadapan Abu Bakar, di sudut pasar yang menjadi saksi bisu, pengemis Yahudi buta itu mengulurkan tangannya dan dengan isak tangis yang tulus ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, memeluk agama yang dibawa oleh lelaki yang telah menunjukkan kepadanya arti sejati dari kemanusiaan. Kisah Nabi Muhammad dan pengemis Yahudi buta ini adalah pelajaran abadi tentang kekuatan akhlak mulia. Ia mengajarkan bahwa dakwah atau seruan kepada kebaikan yang paling efektif bukanlah melalui kata-kata yang keras atau perdebatan yang sengit, melainkan melalui tindakan nyata yang memancarkan kasih sayang dan ketulusan. Rasulullah tidak pernah membalas cacian dengan cacian. Sebaliknya, beliau membalas kebencian dengan pelayanan, menunjukkan bahwa cahaya kebaikan mampu menembus kegelapan hati yang paling pekat sekalipun. Pelajaran terpenting dari kisah ini adalah tentang bagaimana memenangkan hati, bukan memenangkan argumen. Nabi Muhammad bisa saja dengan mudah membantah fitnah si pengemis atau menunjukkan mukjizatnya, namun beliau memilih jalan kelembutan. Beliau merawat musuhnya dalam diam, sebuah tindakan yang pada akhirnya justru menjadi bukti kebenaran risalahnya yang paling kuat. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menyentuh jiwa melalui rahmat, bukan menaklukkan pikiran melalui paksaan. Kisah ini juga menjadi cermin bagi kita semua. Seberapa sabar kita menghadapi orang yang membenci kita? Seberapa tulus kita dalam berbuat baik tanpa mengharapkan pengakuan atau balasan? Nabi Muhammad mencontohkan puncak kesabaran dan keikhlasan. Beliau melakukan kebaikan bukan agar si pengemis berhenti menghina, melainkan karena itu adalah inti dari karakternya yang agung, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Akhlak mulia adalah bahasa universal yang bisa meluluhkan kebencian, meruntuhkan prasangka, dan membuka pintu hidayah dengan cara yang paling indah. Pada akhirnya, kebenaran yang diungkapkan oleh Abu Bakar menjadi puncak dari dakwah bisu yang telah dilakukan Rasulullah selama ini. Penyesalan mendalam si pengemis dan keputusannya untuk memeluk Islam adalah buah dari benih kebaikan yang ditanam secara konsisten oleh sang Nabi.
Ini mengajarkan kita bahwa setiap perbuatan baik, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia. Mungkin kita tidak melihat hasilnya secara langsung, namun kebaikan yang tulus akan selalu meninggalkan jejaknya di alam semesta dan di hati manusia, dengan cara yang hanya diketahui oleh Allah. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.